Ratusan orang yang tergabung dalam perkumpulan pensiunan Pupuk Kaltim menggelar aksi damai di depan gedung Kementerian BUMN. Para pensiunan ini meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengembalikan hak-hak pensiunnya menjadi seumur hidup. Dengan membawa spanduk dan poster, aksi unjuk rasa diikuti mayoritas lansia yang merupakan mantan karyawan perusahaan BUMN Pupuk Kaltim. Dalam aksinya ini, masa aksi meminta pada Menteri BUMN Erick Thohir agar menangani langsung masalah yang dialami oleh para pensiunan yang lebih dari 4 tahun ini tidak menerima hak pensiunannya pasca terbitnya surat putusan Menteri tentang pengembalian hak pensiun. Meski perwakilan dari masa sempat diterima langsung asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk, namun mediasi ini tidak mendapatkan hasil memuaskan dan masih menemui jalan buntu. Pensiunan menuntut Bapak Menteri BUMN untuk memanggil Dirut Pupuk Indonesia dan Dirut Pupuk Kaltim. Karena kita menuntut hak kita, ya. Oke. Tolong sudah dibagikan. Manfaatkan satu jalur, berikan kesempatan kepada jalur kendaraan untuk yang satu jalur. Siap? Dan terima kasih pada bapak-bapak polisi dan aparat yang Bapak-bapak lainnya polisi, yang terima telah kasih. menjaga kita. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Amin. Jangan ada yang rijal mana rijal. Jangan, Ya. tunggu, jangan bergerak dulu, foto dulu, Bu. Dipoto dulu, jangan bergerak dulu, jangan bergerak dulu. Ayo, ya, rijal tolong divideoin, difoto. Ini akan kita sampaikan kepada Bapak Menteri BUMN. Hari ini kita diundang perwakilan dari BPJ Jiwasraya ketemu pejabat Menteri BUMN. Dialami oleh Ibu Vera. Kalau tadi kan aturannya, peraturannya. Sekarang yang menimpa Ibu Vera ini, kenapa bisa kejadian begitu, Pak? Beliau baru nih, baru bayar, nggak lama gagal bayar Jiwasraya. Ini kan umum nggak paham juga, Pak. Kenapa? Nah, Bapak kebenaran jadi sekjennya di asuransi ya, organisasi pekerja. forum pekerja. Itu luar biasa. Menurut saya sekjen itu menguasai, dan dari cerita Bapak, ya Bapak hafal itu peraturan-peraturan. Nah sekarang problem ini Pak, bagaimana kita cari jalan? Kalau kembali ke pertanyaan Bapak, sebenarnya pertanyaan puasa juga kepada pemerintah. Seberapa serius pemerintah dalam hal menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 53. Nah apa itu Pak? Penting itu. Nah, berarti pemerintah yang harus. Betul. Jadi fungsi peranan pemerintah cukup besar di sini Untuk menyelesaikan ini. Untuk menyelesaikan ini. Dan tanggung jawab moral terhadap undang-undang dana pensiun itu sendiri. Pemerintah. Yes. Karena dari semua korban Pak tadi cerita, semua bela pemerintah, semua merah putih, semua NKRI. Duit ini nggak ditaruh di luar negeri, dia cari ke perusahaan pemerintah. Nah ini berarti cocok ya Pak ya? Bapak lihat pemerintah juga yang harus. Ya, di sini pemerintah ada, menurut saya pribadi ini ada dianggap lalai juga tidak. Alpa lah ya. Jangan takut-takut Pak, kita suarakan lalai ya lalai Ya, lah. kelihatannya ini undang-undang Bapak kayak perasuransian. politisi aja nih. Undang-undang perasuransian ini tentunya dibentuk untuk memperkuat industri perasuransian itu Iya. sendiri dan menjaga kepercayaan publik, khususnya adalah pemegang polis asuransi itu sendiri terhadap industri itu, dan negara sebagai pemilik sekaligus regulator. Nah yang tadi Bapak cerita pasal berapa tuh pemerintah? Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari undang-undang perasuransian ini, nomor 40 tahun 2014 di pasal 53 itu poin 1, 2, dan 4. Di sini memang undang-undang ini mengamanatkan
maksimal 3 tahun undang-undang ini lahir, itu harus sudah dibentuk lembaga penjamin polis. Nah, ini tidak terjadi. Dari 2014 sampai sekarang 2022. Ada sebuah kealpaan di sini. Waduh, dari 14 maksimal 3 tahun harus sudah dibentuk lembaga penjamin polis, LPP. sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Nah, kemudian di pasal tersebut juga menerangkan bahwa setiap perusahaan asuransi wajib menjadi peserta LPP, lembaga penjamin itu. Tentunya mungkin ada tarif seperti LPS itulah. Untuk sebagai menjamin, seperti kayak deposito kan dijamin sama lembaga penjamin simpanan. Nah.